Aku Andri dan ini Alexa. Kita sedang melakukan road trip keliling Amerika, menjelajah kota maupun desa, dan bertemu dengan teman baru bercerita tentang perjalanan hidup yang berarti untuk meraih mimpi. Halo teman-teman ya, sekarang malam ini Andri akan stay di depan Planet Fitness. Nggak kelihatan nih. Itu pokoknya pesan Planet Fitness, dan di sini tuh 24 jam. Jadinya Andri juga member di sini. Jadinya kalau aku mau fitness masuk di dalam sana, terus habis itu parkir sini sampai besok, karena ya ntar banyak orang juga sih kayak masuk keluar. Kayaknya di sini tuh daerah ramai dan juga banyak juga mobil-mobil di sini. So far kita akan stay malam di sini. Ya di parking lot kayak gini sih. Itu malam ini kira-kira itu berapa jam ya? Sekitar ntar akan stay di parkiran ini sekitar 7 jam lah, 7 jam. Habis itu ntar pagi kita jalan. Nah, parking lotnya itu seperti ini. Nah, di sana tuh belakang-belakang tuh banyak. Ini aku paling ujung aja sih. Di sana banyak. Oke teman-teman, malam ini Andri akan membahas sedikit tentang inflasi di Amerika. Tahu sendiri kan, Amerika tuh apa-apa naik, tahu sendiri. Apa ya, kayak bensin itu 2 tahun yang lalu itu sekitar $2 2 something gitu ya. Sekarang itu kayak 2 kali lipatnya. Bayangin coba, dalam 1,5 tahun yang lalu naiknya itu 2 kali lipat. Di sini tuh pom bensin tuh berbeda-beda ya harganya. Tiap saat, tiap jam itu bisa naik, bisa turun, ganti gitu. Tapi nggak ada demo di sini. Udah kayak ya gitulah. Terus barang-barang apa sih yang naik? Kita akan cek harga kayak telur, kayak beras apa di sini berapa. Ayo. Oke, kita akan coba melihat gimana sih harga telur, harga beras sana. Oke teman-teman, ini ada bawang harganya 547 dikali 2, jadi 11, sekilonya itu $11. Untuk pisang sendiri biasanya tuh segini tuh 2 perak 30.000 ini segini tuh 30.000 biasanya. 1 2 3 4 5 6 7 ya, sekitar 6 30.000. Jadi satunya itu 5.000. Nah, di sini tuh ada ayam potong ini. Nah, ini segini itu harganya tuh $5 ya. Hati dijual loh, hati chicken. Nah, ini segini. Ini harganya sekarang berapa ini? Nggak ada tulisannya. Oh, di sini chicken liver. Ini cuman $1.74, murah loh, masih oke sih. Ada ceker segini itu $4 ya. $4 berarti sekitar 60.000. Nah, ceker ayam segini 60.000. Oke teman, ini ada 18 biji, harganya itu $2.20. Berarti ya sekitar 40.000 dapat 18 siap. Ini ada atau apa? Ada Mbak Beli kita akan cari jus. Ada smoothie ya. Yes, kita ini sekarang berada di oil, minyak. Jadi minyak ini ada bermacam-macam ya. Kalau di sini ada vegetable oil yang kita biasa pakai gitulah. Terus ada corn, ada canola, tapi yang paling murah itu biasanya itu vegetables ya. Nah, ini vegetables oil. Terus ini tuh 1,5 liter. Tahu harganya berapa? 1,5 liter itu harganya $3.27. Nah, segitu kalau di sini ya. Gimana kalau dibandingin di Indonesia? Itu ya. Kita akan ngelihat bagaimana sih gula di sini. Nah, ini ada gede banget gula. Ini 1,8 kilo. 1,8 ya. 1,8 itu harganya hampir $3 lah per steknya itu. Nah, ini berarti 1,8 kilo harganya itu 3 ini. Jadi kalau per onsnya itu 4,5 sen.
kalau di rupiahan itu per kilonya segitu. Ini aku ngelihat di sana itu udah nggak kelihatan tau, kayaknya mataku bermasalah ini. Jadi aku ngelihat sana itu udah blur gitu. Jadi ya kita ntar kayaknya aku mau ngecek mata ya. Kayaknya mataku ada sesuatu yang nggak beres. Oke, ini kita sekarang udah sampai di beras. Untuk beras sendiri ini ada banyak banget macamnya. Ada long grain. Basmati ini biasanya orang Timur Tengah ya, jadi panjang-panjang kayak Arapan gitulah intinya. Nah kita biasanya itu long grain ya. Long grain sendiri ini ada jasmine gitu, Thai gitu lah ya, kita orang Indo sih. Ininya segitu. Ini yang standar, ini harganya tuh 16. Nah 16 ini berapa lbs? Nah kalau ini itu 16-20 lbs, 17 lah, dari 17 kalau nilainya itu segini. Dan ini ada satu lagi yang paling murah. Ini 5 lbs itu sekitar 2,25 harganya itu $3. Dan paling murah ini di sini beras 20 ribuan. Ini ada yang murah juga ini segini, nggak sampai 1 kilo ini harganya 12.000 kira-kiranya, hampir 1 kilo, paling murah. Jadi ada banyak option sih kalau di sini itu. Ada yang kecil, kalau orang Amerika sendiri nggak makan beras untuk sehari-hari. Ini ada mie instan, nggak tahu ini ada kadang itu ada Indomie, ternyata nggak ada Indomie. Ini kayak Thai Jepang gitulah intinya ya. Nah kita ini check out sendiri di sini, kita akan bayar sendiri ya. Jadi totalnya 1972. Oke, balik lagi ya. Sedikit sih masalah krisis Amerika, karena gimana ya, ada orang bilang ini katanya itu Amerika sedang mengalami krisis kayak inflasi juga. Ini ada yang panas-panasnya ini, Amerika kan utang berapa triliun gitulah. Aku baca berita gitu ya, sekitar 400.000 triliun. Emang banyak itu sendiri. Jadi ambil dari retirement ataupun uang masyarakatnya, rakyatnya yang yang seharusnya itu digunakan untuk retirement. Nah, jadi aku tanya itu, kalau orang Indonesia yang udah jadi orang warga negara Amerika itu katanya ya nggak tentu ya, maksudnya di Amerika enak terus kita ntar dapat retirement tiap tahun, tiap ganti presiden period pastinya itu akan berubah peraturannya, hukumnya tuh pasti akan berubah-ubah. Nggak tahu, masih misteri ya berapa tahun ke depan gitu kan, karena ada kejadian yang namanya itu baby boomer, di mana tingkat kelahiran Amerika tuh tinggi sekali. Dan sekarang dari setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu itu udah mulai mereka itu menikmatin kayak retirement. Jadi budget retirement yang akan dikeluarkan Amerika tuh bakal gede banget, sehingga itu sebagai masalah yang sampai saat ini belum ada solusinya. Sampai hutang saja yang dari pemerintah itu, yang pemerintah hutang ke rakyatnya aja sekarang masih bingung. Aku nggak tahu itulah ntar Amerika gimana jadinya. Makanya ya inflasi lah. Tapi ya ada plus minus sih. Untuk gaji sendiri naik, apa naik. Walmart sendiri itu sampai berapa itu, cuman ngepekin lipat-lipat kardus udah itu $18 per jamnya. Ada yang juga 25 per jamnya. Jadi kayak sumber daya alat manusia ini kayak juga susah gitu. Hibaji juga susah. Aku aja ntar mau kerja gitu kan, mau kerja 1 bulan gitu. Aku ngomong sama juragannya, bos, aku tuh cuman mau kerja 1 bulan. Kalau kamu nggak mau ya udah gitu, aku cari yang lain gitu. Sampai dia tuh mau, karena susah banget cari hibaji chef. Dan gajinya juga naik, nggak sama kayak dulu. Sekarang tuh harganya juga naik semua gitu. Kita naik gaji itu sekitar 30% gitu ya. Jujur aja kalau hibaji chef itu rata-rata mereka tuh paling sedikit 5.000 itu standar gitu lah. 5.000 ya sekitar berapa
juta itu ibarat jam. Tapi rata-rata teman-teman aku tanya itu bisa dapat 6.000 sampai 7.000. Gila, udah hampir 100 juta kan. Nah itu naik gitu kan, tapi ya pengeluaran juga naik gitulah, begitulah. Oke, kita akan tidur. Oke ya, nerima mau tidur, kita akan melanjutkan penjelajahan besok. Ayo, pasti kalian juga nggak sabar untuk jalan-jalan lagi. Kalau kalian penasaran yang lebih dalam lagi, aku punya TikTok, kalian bisa follow TikTokku Andri Indonesia. Di sana pertanyaan apa gitu ya, ntar aku langsung bikin videonya karena cepat sekali kan, 1 menit atau 20 menit udah langsung gitu kan. Seru. Thank you buat kalian yang udah follow TikTokku.